Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan dan naungan Allah SWT. Nah, kita akan mencoba melanjutkan materi garis dan sudut kita, hubungan antar sudut. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep hubungan antar sudut, sekarang kita coba masuk ke beberapa jenis latihan soal terkait dengan hubungan antar sudut. Kita mulai selanjutnya. Yang pertama, disajikan pernyataan 4 jenis pernyataan, sudut A dan sudut B saling berpelurus, sampai yang terakhir nomor 4, kita diminta mencari pernyataan yang benar. Maka kita harus cek satu persatu. Yang pertama, sudut A dan sudut B saling berpelurus. Nah, ini ada kata kunci saling berpelurus, sehingga A plus B sama dengan 90. Nah, ini betul atau salah? Jelas salah, ya. Karena di sini berpelurus itu harusnya jumlahnya bukan 90 tapi 180 derajat. Ya, itu. Kemudian yang kedua, sudut A dan sudut B saling sehadap, maka A sama dengan B. Nah, karena dia sehadap, maka besar sudutnya sama. Berarti ini benar, ya. Jadi sudut A dan sudut B sehadap, maka besar sudutnya sama. Yang ketiga, sudut A dan sudut B saling sepihak, maka sudut A ditambahkan sudut B sama dengan 180. Ini juga benar, karena ketika dia sudut yang saling sepihak, maka total sudutnya itu harus 180 derajat. Ini sudah benar. Kemudian yang terakhir, sudut A dan sudut B saling berseberangan dalam, maka karena berseberangan dalam, maka harusnya sudut A itu sama dengan sudut B. Itu. Ini harusnya begitu. Tapi ini begini, maka dia salah. Sehingga yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 3. Gitu. Baik, kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang tepat, kita coba cek lagi. Ketika ada soal seperti ini, maka kita langsung cek dari pilihan jawabannya. Pernyataan yang tepat A1 dan A2. A1 dan A2. Di sini A1 dan A2 sama. Berarti padahal pada gambar A1 dan A2 hubungannya adalah berpelurus. Jadi ketika dia berpelurus, maka di sini totalnya harus 180 derajat. Nah, di sini berarti salah, ya, karena A1 dan A2 itu berpelurus. Kemudian yang kedua, A4 dan B1. A4 di sini, B1 ini sama dengan 180 ketika dijumlahkan. Oke, kita lihat A4 B1 ini hubungannya apa? A4 B1 ini hubungannya adalah berada di pihak kiri. Ya, sepihak berarti, ya. Berada di pihak kiri dan berada di dalam garis yang sejajar. Berarti dia sepihak dalam. Ketika sepihak, maka sifatnya totalnya adalah 180 derajat. Maka ini adalah benar. Tuh, sehingga jawabannya harusnya adalah B. Tapi kita coba cek yang lain. A3 dan B2. A3, kita lihat A3 di sini, B2 di sini. Nah, ini berarti sama-sama berada di sebelah kanan dan berada di dalam garis yang sejajar. Berarti ini harusnya sepihak. Harusnya totalnya adalah 180. Nah, ini salah, ya. Tuh. Yang terakhir A2 dan B3. A2 di sini, ini A2, B3 di sini. Oke, nah ini kan berada sama-sama sepihak, ya, sepihak luar. Berarti ini juga salah, karena ini sama itu hanya berlaku pada sehadap, kemudian berseberangan, ya, gitu. Jadi jawabannya adalah B. Kita coba lanjutkan soal selanjutnya. Nilai X pada gambar I di bawah ini yang tepat adalah, nah, kita sudah masuk ke perhitungan. Oke, kita lihat hubungan antara sudut X dan sudut 140 derajat. Nah, kita dari gambar kita tahu bahwa dia saling sepihak luar, ya.
karena berada di pihak kiri dua-duanya dan berada di luar garis yang sejajar. Ketika dia sepihak luar, maka hubungannya, sifatnya adalah totalnya adalah 180 derajat. Sehingga nilai X ditambah 140 harus sama dengan 180, maka nilai X-nya adalah 40 derajat. Oke, itu jawabannya. Coba kita runtutkan langkah per langkahnya sesuai langkah keseimbangan. Maka kita kurangi ini dengan 140 agar dia jadi 0. Ini udah habis. 180 kurangi 140, maka nilai X-nya adalah 40 derajat. Itu jawabannya. Oke, baik, kita coba lanjutkan pada soal yang selanjutnya. Oke, nilai X pada gambar di bawah ini yang tepat. X dan 50. Kita coba cek lagi. X dan 50 derajat ini sudut yang saling apa? Saling sepihak dalam. Maka dia ketika sepihak dalam, maka total sudutnya harus 180. Sehingga nilai X-nya adalah 130. Ya. Jadi 130 tambah 30, 130 tambah 50 kan 180. Kita coba tulis caranya. Kita 50 ini kita kurangi dengan 50 agar dia jadi 0. Maka 180 dikurangi dengan 50 juga, maka 180 kali 50 adalah 130. Tuh. Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, jenis soal yang lain. Nilai X pada gambar di bawah ini, gambarnya di sini seperti ini. Kita lihat sudut 65 dan sudut X hubungannya apa? Hubungannya ada berseberangan dalam, ya, karena dia X dan 65 ini saling menyeberang. Ini berseberangan dalam, sehingga besar sudutnya adalah sama. Jadi ketika dia berseberangan, baik itu dalam maupun luar, maka besar sudutnya sama. Ini ya. Oke, maka X-nya adalah 65, otomatis jawabannya 65. Baik, lanjut. Nomor 12, nilai X pada gambar di bawah ini adalah, nah ini X-nya berada di kanan, 110 berada di kiri, maka dia tidak sepihak, ya. Nah, X kanan, 110 di kiri, berarti dia menyeberang dari garis yang transversal ini. Maka kita katakan dia berseberangan luar, ya. Hubungan sudut yang berseberangan luar adalah besarnya sama, ya, sehingga nilai X-nya adalah 110 derajat. Itu. Oke. Kemudian kita coba soal selanjutnya. Nah, ini juga begitu. Ini hampir sama seperti tadi, cuma angkanya berbeda. 150 dan 2X ini adalah berseberangan luar, ya, sehingga nilai X-nya adalah sama dengan 150 derajat. Sorry, 2X ini ya, ini bukan sudut X, ini 2X. Oke, sehingga kita masukkan 2X sama dengan 150, maka X-nya adalah 75 derajat. Tuh, ini kita coret habis. Ya, jadi 150 bagi 2 adalah 75. Kita coba lanjutkan soal nomor 14. Mohon maaf tadi ada gangguan suara. 2X dan 50 derajat hubungannya adalah, kita lihat dia berada di pihak kiri, maka dia sepihak. Berada di dalam di antara dua garis sejajar, maka sepihak dalam, ya. Maka karena dia sepihak dalam, maka sifatnya 2X ditambah 50 adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan operasinya agar ini 50 derajat ini habis, maka kita harus dikurangi dengan 50 derajat. Begitu juga dengan 180 harus dikurangi dengan 50 derajat. Ya, ingat sifat keseimbangan operasi. Nah, ini habis, maka sisa 2X sama dengan 130, maka kita bagi dengan 2, 2X bagi 2, 2X bagi 2, habis jadi X, 130 bagi 2, tersisa 65 derajat. Itu. Ya. Kita coba lanjutkan soal yang berikutnya. Nilai X pada gambar di bawah ini yang tepat. Nah, ini sepintas seakan-akan
membingungkan ya. Tapi sesungguhnya kita lihat garis yang sejajar itu adalah ini. Garis yang serong ke kanan. Kemudian garis transversalnya adalah ini. Nah, sehingga ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, kita lihat 105 dengan 2x plus 5 ini adalah berseberangan. Ya, berseberangan apa? Berseberangan luar, karena berada di luar garis yang sejajar. Itu. Jadi karena dia berseberangan luar, maka sifatnya sama. 2x plus 5 itu sama dengan 105. Oke, sehingga kita lanjutkan operasi. 5-nya kita jadikan 0 dengan cara dikurangi 5. Maka 105 juga dikurangi 5, ini habis. Maka sisa 2x sama dengan 100, maka x-nya adalah 50 derajat. Ini, ya, itu. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nilai Z. Nah, nilai Z yang tepat pada gambar di bawah ini. Kita lihat hubungan antara Z dan 75. Z dan 75 ini tidak ada hubungan secara langsung. Ya, karena dia seakan-akan menyeberang, tapi ini yang satu di dalam, ini satu di luar. Sehingga kita harus buat sudut bantu di sini. Ya, kita buat sudut, misalkan di sini adalah sudut X, sehingga terbantu di sini Z dan X ini adalah saling sehadap, X dan 75 ini adalah saling berpelurus. Ya, kita ingat, ya, sudut 75 dan X berpelurus, sehingga X tambah 75 itu adalah 180 derajat. Maka nilai X-nya adalah 180 dikurangi 75, ini habis. Maka nilainya X-nya adalah 105. Oke. Sehingga kita ingat ketika X-nya di sini adalah 105, maka nilai Z-nya, karena X dan Z saling sehadap, maka Z-nya juga adalah 105. Itu ya. Baik. Itu caranya. Jadi tidak bisa langsung ditemukan, tapi kita harus buat sudut bantu di situ. Oke, kita lanjutkan. Sudut ya, soal yang terakhir. Baik. Nah, ini ada dua garis yang sejajar, kemudian ada garis yang patah di sini. Maka kita diminta untuk mencari nilai X-nya ini. Bagaimana cara mencarinya? Sepintas kita tidak menemukan garis transversal yang memotong dua garis yang sejajar ini. Ya, tapi kita nanti akan menemukannya dengan cara kita buat garis bantu di sini. Nah, ini adalah garis bantu di sini. Ya, sehingga nanti terbentuk sudut baru. Di sini sudut A, ini sudut A, ini sudut A, kemudian sudut B, ini sudut B. Ya, jadi kita lihat yang pertama, garis biru yang atas sejajar dengan garis hitam ini. Dan dua garis yang sejajar ini dipotong oleh garis transversal ini. Nah, garis ini. Nah, ini sehingga kita lihat sudut 50 itu berseberangan dengan sudut A. Ini ya. Kita coba warnai dengan warna yang lain. Ini ya. Sudut 50 dan sudut A ini berseberangan. Ya, berseberangan dalam, sehingga sudut A nilainya adalah 50 derajat. Itu. Begitu juga dengan sudut B. Sudut B, kita lihat garis hitam dengan garis biru ini dipotong oleh garis yang ini. Nah, garis ini. Nah, ini ya, garis yang sejajar, garis yang lurus ini. Sehingga sudut B ini dengan 70 ini adalah saling berseberangan dalam juga, sehingga sudut B juga besarnya 70. Maka anak-anak, kita diminta mencari nilai X. Nilai X itu adalah jumlah dari A dan B, sehingga nilai X-nya adalah 50 ditambah 70, yaitu 120. Oke, baik. Cara cepatnya anak-anak, ketika ada soal seperti ini. Ini ya, ketika ada soal model seperti ini, maka caranya langsung aja, ketika ada model soal ini, 50, 70, kita nggak perlu mencari nilai A dan B, maka otomatis langsung 50 tambah 70 ditambahkan langsung adalah 120. Oke, baik, itu pembahasan
hubungan antar sudut sesi yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.